حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syamil yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberi keberkahan dan kemuliaan dalam sehari-harinya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar di dalam bulan yang mulia ini dalam keadaan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan keluarganya diberi kebahagiaan, kemudahan, dan kebaikan sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa masuk sudah di dalam hari ke-11. Inilah Ramadan. Ramadan begitu cepat, luar biasa. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita betul-betul menggunakan waktu di dalam bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan seperti bulan biasa. Kita sudah dengar banyak nasihat-nasihat, tapi kadang-kadang kita lupa. Ramadan itu bukan bulan seperti biasa. Detik-detik Ramadan itu mahal. Mahal luar biasa. Yang mana Rasulullah itu isyarat dengan doa ketika bulan Rajab, Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan ya Rabb. 2 bulan sebelumnya, sampaikan ya Rabb, bulan Ramadan, sampaikan. Sekarang sudah lari Ramadan mau meninggalkan kita. Ramadan inilah cepat sampai Rasulullah memberi kabar gembira. Kabar gembira. Dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa setiap malam daripada malam Ramadan ada malaikat memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Renungkan kata-kata ini, kata Rasulullah. Hai orang-orang mukmin yang ingin kebaikan, ayo maju. Maju, kesempatan luar biasa. Bulan ini bukan bulan sembarangan. Tinggalkan yang tidak penting, kerjakan yang penting, pilih yang lebih penting. Inilah Ramadan. Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala-galanya dalam ibadah, dalam kerja, dalam zahir, dalam batin, kita senantiasa mencari ridhanya Allah Jalla Jalaluh. Karena kesempatan ini belum tentu terulang lagi. Ini Allah menyiapkan di dalam Ramadan ini luar biasa. Ya baghiyal khairi. Al-khair, kebaikan. Semua kebaikan. Kebaikan rezeki, kebaikan rumah tangga, kebaikan akhlak, kebaikan kesehatan, kebaikan kedudukan, kebaikan pekerjaan, kebaikan usaha, kebaikan dalam berbicara, kebaikan dalam mendengar, kebaikan dalam berfikir, kebaikan itu semuanya di dalam bulan Ramadan. Allah simpulkan ini semuanya. Ya baghiyal khair, aqbil. Makanya ketika ada orang meninggal, itu biasanya sebagian orang menyaksikan, betul. Apa yang disaksikan? Pada lupa. Ada yang mau ngasih contoh? Ada jenazah di depan. Setelah disolatin sebagian orang. Ada apa tidak? Maju satu, mengatakan apa? Saksikan. Ishadu bi'annahu. Kayaknya pada lemes lah. Takut. Kalau ngucapin nggak apa-apa, jangan jadi contoh depan. Atau ada yang mau jadi contoh dulu. Ishadu bi'annahu min ahlil khair. Semuanya jawab, Pak. Yang malas jawab kayaknya udah deket. Nih. Ishadu, saksikanlah Allah. Dia itu adalah orang
baik. Karena kalau memang orang baik, ibadah, iman kepada Allah, maka kesaksian itu bermanfaat di sisi Allah. Menurut Rasulullah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Kita ambil positif, husnudzonnya. Tapi dulu begini, udah yang dulu-dulu mudah-mudahan Allah maafin dia. Bisa apa tidak kira-kira? Ramadan lebih daripada itu. Ramadan, barang siapa yang mau kebaikan itu yang disaksikan, Allah yang menyaksikannya. Allah yang akan memberikan. Makanya malaikat turun mengatakan, ya baghiyal khair. Siapa yang ingin kebaikan, akbil. Saatnya ini Ramadan. Anda berubah keadaan Anda. Yang baik menjadi lebih baik. Yang tidak baik menjadi baik. Ya, cepat, 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 cepat. Allah menyaksikan detik-detik Anda. Makanya dipanggil di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, Ramadan beda. Kalau di tempat lain, bulan-bulan lain, di dalam hari-hari lain, itu kita dianjurkan untuk minta maaf sama Allah Jalla Jalaluh. Allah menurunkan rahmatnya. Fi kulli lailah yanzilu ila sama'id dunya. Hal min mustaghfirin. Apakah ada yang mau minta maaf? Fa'aghfirullah. Minta dulu, minta dulu. Kalau Ramadan, kita nggak usah minta pun. Seandainya tidak minta, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ini Ramadan beda. Ramadan ini obralan maghfirah. Ini barokahnya ini, keberkahan Ramadan. Menggapai maghfirah. Karena Rasulullah sudah berjanji. Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini hadis ini berkebar terus dalam Ramadan, hampir tiap malam di masjid-masjid di mana-mana. Karena inilah intinya. Apa artinya kita hidup di dunia pulang bawa utang? Kita dikasih oleh Allah ketika lahir bersih apa punya utang? Yang diam kayaknya punya utang numpuk. Bersih apa punya utang? Bersih, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yuladur mar'u 'alal fitrah. Manusia itu diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Makanya ini pulang, Allah mau nanti kita pulang apa enggak sih? Yang jawab mudah-mudahan panjang umurnya. Kayaknya enggak mau juga. Maunya cepat aja. Yang jawab mudah-mudahan panjang umur. Jawab dulu. Nah, kita ini bersih, nggak punya utang, namanya bersih apa tidak? Bersih, bersih. Ketika punya utang, beban apa tidak? Biasanya kotoran jadi beban apa tidak? Beban, beban, beban. Utangnya makin numpuk, makin beban. Luar biasa, subhanallah. Ini Allah, kenapa kamu kotorin? Siapa sebabnya? Kalau orang tuanya sebab, orang tuanya dipanggil. Kalau pimpinannya sebab, pimpinannya kayaknya pada diam semuanya. Kalau orang tuanya jadi sebab kita maksiat, maka orang tuanya dipanggil apa tidak? Panggil. Kenapa kamu ngajarinya maksiat? Kenapa kamu mendiamkan maksiat? Dipanggil apa tidak nanti depan Allah? Kalau pemimpinnya yang menjadikan rakyatnya maksiat, pemimpinnya dipanggil apa tidak? Siapa yang manggil? Untuk apa? Bertanggung jawab. Jangan main-main. Bertanggung jawab, ini penting. Nomor satu, dirinya dulu panggil. Oh, saya sebab tidak tahu, tidak dididik. Ayahnya, ibunya. Oh, ibu ayahnya tidak ada sarana. Kira-kira pemerintah masuk apa tidak kira-kira? Tanggung jawab siapa pendidikan secara umum negara? Kayaknya nggak mau, ini orang DPR semuanya. Tanggung jawab, makanya ada Kementerian Pendidikan. Karena tanggung jawab apa tidak? Kayaknya nggak enak deh. Tanggung jawab, didik baik apa tidak? Baik itu dalam keadaan apa? Akhlak mulia atau tidak? Apakah dididiknya untuk sembarangan atau tidak? Oh sudah, kurikulumnya bagus, penelitiannya bagus. Alhamdulillah selamat. Kalau tidak, kena apa tidak kira-kira? Kena apa tidak? Kena, bapak kena, ibu kena, pimpinan juga kena, semuanya kena, terutama orang yang mengerjakannya dulu. Ini semuanya kejelekan-kejelekan ini akan bertanggung jawab nanti di depan Allah.
datang Ramadan, kata Allah, Rasulullah menerangkan, ya baghiyal khairi akbil, yang mau kebaikan, dihapus dosa-dosanya, diselamatkan dari segala dosanya, kembalilah Ramadan kepada fitrahnya, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini kesempatan, obralan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Syaratnya bagaimana? Rasulullah menerangkan, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan puasa dengan baik, malamnya menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan tarawihnya, dengan Qur'annya, hartanya dengan sedekahnya, kata-katanya dengan kata-kata yang indahnya, telinganya tidak mendengar kecuali yang baiknya, langkahnya tidak melangkah kecuali yang baik, menghargai Ramadan dengan sebaik-baiknya, dijamin oleh Rasulullah yang mana sumbernya dari Allah. Saya hapus semua dosa-dosa yang lalu. Enak apa tidak? Berkah luar biasa Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lainnya. Syawal nggak ada. Bulan Muharram nggak ada. Bulan lahirnya Rasulullah, Rabiul Awal, tidak ada. Hanya di dalam bulan Ramadan. Makanya Rasulullah, ya Allah, rugi banget kalau orang di dalam bulan Ramadan mesti puasanya sembarangan, mesti qiyamul lailnya sembarangan, mesti perbuatannya sembarangan, tidak ada semangat luar biasa. Ini Ramadan beda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kebalikannya, wa ya baghiyasy syarri aksir. Hei orang-orang yang berbuat jahat, hei orang-orang yang berbuat tidak baik, hei orang-orang yang berbuat maksiat, hei orang-orang yang berbuat zalim, berhentilah Ramadan, jangan macam-macam, kata Allah. Wa ya baghiyasy syarri aksir, berhentilah, saya akan bongkar kebobrokan kalian. Saya akan hancurkan kalian di dunia dan di akhirat. Berarti menantang Allah Jalla Jalaluh. Ramadan bukan sembarangan. Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Ramadan kita untuk lembut. Yang maksiat berhentilah. Paling tidak niat berhenti. Paling tidak dekat-dekat dengan orang yang baik. Jangan mendekati tempat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Apalagi mengobrol maksiat. Apalagi menganjurkan maksiat. Ramadan, hargai. Orang menghargai itu punya nilai apa tidak? Nilainya luar biasa. Tahu, ini 17-an, hargai 17-an bendera biar berkibar. Betul apa betul? Jangan dilarang bendera. Kenapa? Bulan Agustus, bulan keramat bagi bangsa Indonesia. Betul apa betul? Oh, bersih-bersih, dicet. Ini oke, bagus. Menghargai bulan Agustus karena di situ ada kejadian. Apakah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mana kita akan masuk ke akhirat, masuk ke dalam alam kubur, di situ ada Al-Qur'an menjadi syafaat untuk kita. Ramadan yaitu bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Coba bayangkan, Ramadan kenapa mulia? Ingat, ada Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Tunjuk di dunia, petunjuk di akhirat. Petunjuk bahwa zaman dahulu begini. Tidak ada kitab yang lebih suci, tidak ada kitab yang lebih benar daripada Al-Quran. Menceritakan tentang dulu musuh-musuh kita, bebuyutan kita. Siapa musuh bebuyutan kita? Yang jawab cuma satu, mewakili atau gimana? Musuh kita siapa? Bebuyutan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Terusannya apa? Innahu lakum adu. Adu itu apa? Musuh. Syaitan nggak ada yang baik. Kelihatannya baik, padahal pura-pura baik. Betul atau betul? Nggak ada syaitan. Awas, kalau kamu sholat, saya cekek kamu. Ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak? Ada syaitan bilang begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti hebat. Yang ada apa? Kamu sholat, silakan. Tapi nanti dulu, kamu kan capek. Nah, betul atau betul?
Kalau di masjid imamnya apa? Panjang tuh. Nanti aja gelombang kedua. Kan masih ada. Bisa kita kompromi kalau gelombang kedua. Kalau imam yang itu biasanya lama. Oh iya, terima kasih Mbah Seton. Ada apa tidak kadang-kadang? Yang ketiga lagi, ngapain di masjid? Di rumah juga bagus kok. Kan kita punya anak istri, biar bareng-bareng. Bukannya istri anaknya dibawa ke masjid, malah kiannya ke rumah. Oh iya betul juga ya, istri juga seneng ya. Habis itu kan nanti bisa kita senyum-senyum, makan kolak, makanya di masjid tarawihnya panjang. Betul apa betul? Udah gitu ketemu orang ini azan di rumah aja. Akhirnya bener juga ya. Terima kasih Mbah Seton. Sampai di rumah, istrinya ngajak ngobrol dulu. Bukannya tarawih dulu, makan kolak duluan. Ngobrol sana, ngobrol sini, ada TV, ada ini, ada WA, ada ini. Akhirnya malam, udah nanti aja sebelum subuh aja kita tarawih kan boleh kan? Boleh. Oh iya, pas bangun, waduh udah mau sahur. Tarawihnya hilang. Insya Allah nanti malam masih ada lagi. Terus 10 hari begitu. 15 hari. 20 hari. Udah ceritanya mudik lah. Udah ceritanya lain dah. Waduh, gimana ya pengen tarawih tapi ya keluarga besar begini, ini harus siap ini, harus ini. Tarawihnya dalam sebulan cuma 3 kali aja. Yang ngajarin siapa? Yang nggak jawab kayaknya teman akrab. Yang ngajarin siapa? Setan nggak ada ngajarin, awas kamu sholat tarawih. Betul apa betul? Tapi dibawa sana, bawa sini kelihatannya lebih baik lain. Itulah setan. Kalau bukan Ramadan biasanya subuh. As-shalatu khairum minan naum. Mau sedekah begitu juga. Mau ini begitu juga. Setan nggak melarang, tapi dialihkan kepada yang lain. Istilahnya kalau bahasa sekarang pengalihan. Nah, tuh tahu tuh. Kalau bahasa sekarang indah, namanya apa? Ya terus lembek lagi. Pengalihan isu, betul apa betul? Kejadian pagar, tiba-tiba pindah lain, tiba-tiba pindah lain. Pertama, sekarang yang terbaru apa? Minyak kita. Betul apa betul? Nggak tahu pengalihan apa memang kenyataan. Itu luar biasa, subhanallah. Allah, ini Ramadan dibongkar sama Allah. Terus. Mau dibawa kemana? Lagi ditunjukkan bahwa Indonesia ini adalah kaya. Kaya raya apa tidak kira-kira? Kita ambil positifnya aja. Yang diambil aja itu 1000. Namanya apa? Kuadriliun. Bukan lagi triliun. Sekarang sudah. Triliun sudah recehan. Kuadriliun. Muncul lagi minyak kita. Kurang lebih 200 mili. 1 liternya berapa liter? Kayaknya pada bingung. Enggak pakai minyak kita sih, makanya premium. Enggak kelasnya. Jadi subhanallah, ini baru sedikit. Kira-kira lainnya masih banyak apa tidak? Kira-kira aja, jangan nuduh. Kira-kira masih banyak apa tidak? Menunjukkan itu yang dimaling aja triliunan, ribuan triliun. Berarti kaya raya apa tidak Indonesia? Suruh kita bersyukur positifnya. Tapi kita hati-hati. Ini Ramadan. Ramadan kembali kita dosa. Cukup. Hei orang-orang yang penipu. Hei orang yang maksiat. Hei orang yang zalim. Ramadan. Ya baghiya syarri aksir. Berhentilah, hargai Ramadan. Mudah-mudahan belajar dari Ramadan ini Allah kasih keberkahan. Kasih keberkahan, apalagi Indonesia ini hubungannya dengan Ramadan erat luar biasa. Apa tidak melihat dulu kemerdekaan itu merdeka di dalam bulan Ramadan? Betul apa salah saya? Jawab 7 orang. Betul apa salah merdeka pada bulan Ramadan? Ramadan jelas. Keberkahan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Selain 17, ketepatan tanggal kalau nggak salah 9 Ramadan. Yang jelasnya di dalam bulan Ramadan. Keberkahan.
Luar biasa Allah berikan. Ya Allah, kenikmatan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita ingat sejarah itu nggak bisa kita lupa. Makanya mereka founding father menulis di dalam yaitu mukaddimahnya atas berkat rahmat Allah. Atas berkah. Berkah. Ramadan ini adalah bulan yang barokah kata Rasulullah. Rasulullah berpidato ketika masuk atau menjelang Ramadan. Mengatakan qad adallakum, hai para sahabatku, hai umatku, telah datang kepada kalian syahrun azimun, syahrun mubarakun, bulan yang agung dan bulan yang penuh keberkahan. Inilah Ramadan. Jangan sampai sia-siakan. Ramadan akan mendapatkan kita nomor satu itu kalau betul-betul tanpa kita minta saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Sekarang saya mau tanya di sini ini kira-kira ada yang pernah berbuat dosa enggak? Kira-kira aja kira-kira. Ada apa? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak apa banyak banget? Sama istri aja kadang-kadang kayaknya diem udah gak enak. Sama orang tua banyak gak dosa? Sholat pernah gak ninggalin? Pernah gak sholatnya ngebut-ngebut? Sering. Nah, ini subhanallah, lisannya banyak gak ngatain orang? Matanya kadang-kadang melihat yang maksiat, ada apa enggak? Maaf. Yang jawab mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Jangan jawab dulu, baru amin. Ini dosa. Kerja telat, padahal telat dari rumahnya. Bilangnya mocut ini itu, ada enggak? Maaf, bukan di sini, ini orang lain. Ada enggak? Telat, bilang mocut sebabnya gini-gini. Padahal dari rumahnya ketiduran. Ada apa tidak? Berarti jujur apa bohong? Bohong. Kadang-kadang ngasih harapan-harapan palsu, ada apa tidak? Istilahnya ada apa tidak? Banyaknya luar biasa. Nanti gini, tahu-tahu ada. Ini dosa-dosa semuanya. Allah datang bulan Ramadan, betul-betul kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah keberkahannya Ramadan. Dihapus. Yang kita ingat, yang kita tidak ingat, Allah ingat apa tidak? Ingat, semuanya tertulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya datang Ramadan, ini adalah keberkahan untuk kita. Satu, mendapatkan maghfirah. Yang kedua, yang lebih hebat, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tadi Quran, Ramadan dimuliakan karena apa? Turunnya Al-Quran. Kita menghargai turunnya Al-Quran, maka Allah hargai kita dengan Lailatul Qadar. Balasan dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi balas-balasan. Kalau orang biasanya kalau Ramadan suka ngirimin tetangganya, ngirimin keluarganya. Ada apa tidak kadang-kadang? Ngirim kolak kek, apa kek, ada apa tidak? Biasanya kalau dikasih pakai rantang, rantangnya pulangnya kosong apa diisi lagi? Nah, ini orang-orang baik nih. Jadi pengertian. Diisi lagi. Bukannya wajib, tapi biasanya orang kita kan gak enak pulang kosong. Nggak pulang kosong pun kadang-kadang kita kemarin dikirim loh, terus kirim lagi. Kalau dulu lebih lagi, kalau ada yang mau nikahan, ini ngasih ini. Pas di sana mau nikahin, dulu ada apa tidak? Kalau dulu lebih lagi daripada itu. Kalau di kampung tuh ada orang mau nikahin, ini bawa pisau, bawa ini, ayo kita apa namanya tuh kerjasama tuh. Iya, gotong royong betul. Ada namanya tuh istilahnya. Subhanallah. Kita ini ada balas budi namanya. Bukan wajib, tapi pengertian. Itulah akhlak. Akhlak itu balas budi. Makanya dikatakan dulu ada pelajaran namanya budi. Maaf kalau ada bapak yang namanya budi. Ya enggak? Budi pekerti. Pekerjaan budi. Mengerti, punya perasaan. Orang yang berbuat baik, kita buat sebisa mungkin lebih baik. Kalau tidak bisa, paling tidak sama baiknya. Namanya budi pekerti.
Pekerti pekerjaan budi, pekerjaan yang baik. Di dalam ini diajarkan di dalam bulan Ramadan. Kita kalau mengagungkan Al-Quran, Al-Quran ada apa sampai diagungkan luar biasa? Karena syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Diturunkan di situ Al-Quran. Quran itu azim, Quran itu bermanfaat, Quran itu sebagai imam kita. Nanti kita masuk liang kubur akan ditanya, betul apa betul? Akan ditanya apa tidak? Siap? Siap apa tidak ditanya? Siap enggak? Siap, harus siap. Pertama kali, man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wah, diantaranya waman imamuka, wama imamuka, afwan, wama imamuka, apa yang jadi pimpinan kamu? Jawabnya apa? Al-Qur'ani, Al-Qur'anu imami. Quran itu adalah pemimpin kami. Quran mengatakan haram, kita berhenti. Quran mengatakan halal, kita kerjakan. Quran mengatakan wajib, kita kerjakan. Quran mengatakan haram, kita tinggalkan. Quran, Quran, Quran. Ayo, mana yang boleh? Mau nikah, yang boleh dinikahi siapa? Orang-orang yang ditentukan dalam Al-Quran dan diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak boleh orang sembarangan. Oh, saya mau nikah dengan ini istrinya orang. Nggak boleh dini, walaupun seneng sama, kayaknya gak enak. Seneng sama, seneng, namanya aja, coba namanya aja. Kalau seneng sama seneng, terus kumpul bareng, namanya apa? Namanya apa? Keluarga Samawa? Apa keluarga? Keluarga apa tadi? Kebo. Yang bilang keluarga kerbau ini harus minta maaf sama kerbau. Karena kalau kerbau kumpul begitu itu halal. Betul atau betul? Kalau orang, ini sekarang lagi ramai. Jangan main-main kumpul kerbau. Kalau dulu di barat aja, di Amsterdam, di ini itu sudah biasa. Di Indonesia sekarang udah mulai ramai. Takut bertanggung jawab, katanya susah-susah. Betul atau betul? Seperti sekarang lagi ramai lagi free child. Nggak mau punya anak karena nanti tanggung jawab. Ini dikacau terus sama orang-orang Yahudi dan antek-anteknya, supaya bangsa tidak bisa beres, maka tidak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, dan bagaimana keturunannya. Tidak mau ini itu ditakut-takuti dengan urusan dunia, sampai pemuda pada takut nikah. Betul atau betul? Tapi kumpul kebo. Betul loh, ini berita-berita terakhir, lihat. Ini kita bukan berita di Belanda, enggak, di negara kita. Kadang-kadang kita dibuatin segmen-segmen, ditanya bagaimana ini. Allahu Akbar. Menghancurkan negara luar biasa. Supaya enggak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Hancur negaranya kalau sudah tidak ada tanggung jawab. Anak-anak supaya tidak nikah, supaya tidak ada keturunan, supaya kurang penduduknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam Al-Quran, jangan. Kalian dianjurkan untuk nikah, betul atau betul? Tapi nikah ada caranya. Jangan nikah sembarangan. Kalian senang sama fulan, fulan itu siapa? Oh, fulan ini adalah bukan istri orang lain, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan ibunya, bukan anaknya. Oh, dilarang. Bukan bibinya, bukan ini. Allah, yang dibolehkan ini. Betul apa betul? Kita ngikuti apa tidak? Nah, ini Quran, ngikutin. Mau kerja mana yang haram, mana yang halal, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu yang ngomong siapa? Quran. Berbicaralah yang baik, jangan mengerumpi orang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Bicaralah kalian yang baik, jangan ngerumpi orang lain. Kalau Anda ngerumpi, Anda seakan-akan makan bangkai manusia, seburuk-buruknya bangkai manusia. Allah, Quran ngajarin. Ini diturunkan pada bulan Ramadan. Kemerdekaan yang sesungguhnya kita
dari syaitan dan antek-anteknya. Itu adalah turunnya Al-Quran. Maka dihargai turun Quran bulan Ramadan ketika siapa yang menghargai Ramadan, memuliakan Ramadan, karena di situ turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran yang paling sempurna, syamil. Ya enggak? Komplit semuanya ada. Tentang dulu ada, tentang syaitan ada, tentang Nabi Adam ada, tentang Fir'aun ada, tentang Luqman al-Hakim yang bijak ada, tentang yang kaya semuanya, tentang zaman ini dan tentang sampai akhir zaman, sampai nanti ditunjukkan di situ idza zulzilatil ardu, ada nanti kiamat, ada komplit kitab ini Quran. Sampai tentang di akhirat ada, tentang di alam kubur. Yang mana kita kepengen tahu, kita baca sering kalau sholat tarawih sebagian masjid baca supaya nggak panjang-panjang katanya. Alhaakumut, itu tentang apa? Kuburan. Mana ada ilmu mengajarkan kuburan? Dari dulu sampai sekarang, Amerika dengan kemajuannya luar biasa, Cina dengan hebatnya luar biasa, yang mau buat matahari buatan katanya Cina tuh. Cerita tentang kuburan, bingung. Gak bisa. Quran dari dulu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai kalian masuk ke liang. Yang gak jawab kayaknya udah deket. Makabir, apa itu makabir? Kober, kuburan. Hatta zurtumul makabir, kalla saufa thumma kalla. Kalian ketika masuk liang kubur, kalian mulai alam baru, hidup baru, bagaikan keluar dari perut ke dunia melek, hidup baru, pindah ke alam barzakh, hidup baru, alam baru. Di situ ada kenikmatan, di situ juga ada siksaan. Bagaimana? Itu urusan Allah. Seperti bayi di dalam perut. Bayi di dalam perut kita mau ngecek, makanya gimana ya, ininya gimana. Kalau dikiaskan dengan dunia, celaka kita. Betul apa betul? Celaka, nggak bisa. Sampai pernah ada seorang hebat dipanggil oleh orang orientalis di Rom. Waktu itu zaman Abbasi. Ditanya katanya, Khalifah, tolong bawa orang yang cerdas ke tempat kami akan tanya tentang Islam. Mereka tanya. Ini ketika mereka pemuka-pemuka agama di sana, rajanya, ada pemuka agamanya, ada ini, ada dipanggil. Saya mau tanya tentang Islam. Dia mau menjatuhkan Islam tujuannya. Ketika itu Khalifah milih ada seorang yang cerdas, orang yang pandai dalam agama, namanya Bishr. Bishr, pergi ke sana. Kamu jawab apa yang mereka ingin tahu. Jawablah, nggak apa-apa, dengan apa yang kamu tahu. Ditanya, di dalam Islam katanya, di dalam sorga itu tidak ada kamar mandi. Tiba-tiba tanyanya begitu. Tidak ada kamar mandi. Tidak ada buang air besar. Sedangkan Islam mengatakan, di sana ada makanan-makanan enak. Ada apa tidak? Sedikit cerita aja nih, mumpung puasa. Cerita. Ada anggur, ada apa tidak? Ada makanan enak lainnya, ada apa tidak? Mau nggak? Nanti, bukan sekarang. Itu di surga, kutufuha daniyah. Pohon-pohonnya itu kalau kita mau datang sendiri, daniyah, mendekat. Enak apa enggak? Itu di surga. Kita kalau mau beli dulu, cari duit dulu, motong dulu, mikir dulu, sesuai apa tidak dengan kondisi kita. Betul apa betul? Dilarang enggak sama dokter, pengen duren, tapi ada diancemin, hati-hati. Kalau makan duren, saya tidak bertanggung. Kata siapa? Dokter. Ya enggak? Ini kalau di surga enggak, pengen aja utufuha daniyah. Quran mengatakan, datang sendiri tinggal petik. Luar biasa enak. Mau metik kadang-kadang malas, buka sendiri. Allah. Makan banyak, tapi kok enggak ada kamar mandi? Pertanyaannya remeh, tapi mau menjatuhkan. Pusing juga kita kalau ditanya, kira-kira bingung enggak?
Pokoknya nggak ada, sudah nggak ada. Nah, dia jawab dengan cerdas. Di situ ada dokter. Akhirnya katanya dia, betul itu? Dijawab sama Bisir, betul. Iya, betul. Terus gimana? Nggak masuk akal. Orang makan, biasanya kalau makan, pasti cari apa? Toilet. Betul apa betul? Entah pipis, entah buang hajat besar, entah BAB, entah apa. Yang penting cari uang. Kalau enggak malah jadi masalah. Betul apa betul? Tapi di akhirat kok enggak ada. Jadi gimana ini? Enggak masuk akal agama Anda. Lulu digituin. Jawabnya gimana ini? Kata dia, tenang. Hal fikum tabib? Ini yang ulamanya yang jawab. Apakah di antara kalian ada dokter? Ada, namanya raja. Dokternya siapa apa tidak? Siap. Dokter-dokter spesial ada? Ada. Ahli-ahli semuanya. Sekarang saya mau tanya sebelum saya jawab. Bayi, wahai dokter, terangkan dengan jujur. Bayi di perut ibu itu hidup apa mati? Nah, dokter-dokter semuanya. Ya kurang lebihnya. Hidup. Bayi di perut ibu makan apa tidak? Makan apa tidak? Kalau enggak nendang-nendang. Betul apa betul? Makan. Maaf, saya mau tanya jujur. Bayi ada buang hajat kecil, buang hajat besar enggak di dalam perut, wahai dokter? Diam dia bungkam. Padahal hidup apa tidak? Makan apa tidak? Makan. Buang hajat apa tidak? Enggak ada. Bahkan dijawab lagi, kalau dia buang hajat, dia bakal mati di situ. Mau dibuang di mana? Di situ akan ditelan, akan baunya, akan ini. Padahal tiap hari, siang dan malam makan apa tidak? Makan. Terus kemana sisanya? Kan tadi mengatakan nggak masuk akal. Di sorga katanya nggak ada buang air kecil, buang hajat. Kenapa makannya kemana dibuang? Tuh bayi makan, minum susu, makan ini dan seterusnya. Tidak ada yang buang hajat kecil wala hajat buang besar. Kemana? Semuanya dijadikan gizi oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang tersisa. Apalagi di sorga nanti Allah tidak mau menyusahkan kita. Semua yang dimakan jadi gizi, jadi sehat, jadikan kita sempurna, bahkan lebih daripada itu semuanya. Kalau di dunia saja kamu sudah ini alam rahim, baru apalagi alam akhirat, alam kemuliaan, alam kebahagiaan, alam yang tidak ada susah, alam kegembiraan, alam yang tidak ada sakit, bahkan tidak ada kematian, yaitu surganya Allah Jalla Jalaluh. Syaratnya orang masuk surga yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Inilah Ramadan, diampuni dosanya, kemudian dibalas dengan kebaikan lagi ketika kita memuliakan Ramadan. Ada namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu itu apa kemuliaan itu? Allah tingkatkan pahala Anda semuanya lebih daripada umur Anda. Selama Anda ibadah di dalam dunia, umurnya 100 tahun, bisa-bisa mendapatkan Lailatul Qadar lebih dari 100 tahun. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu kurang lebih 83 bulan. 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Ini lebih baik, bisa-bisa lebih baik daripada 1000 tahun. Ini kemuliaan Ramadan. Maka raihlah, kata Rasulullah. Raihlah kalian, pakai akal kalian kesempatan Ramadan, apalagi di akhir-akhir, nanti tambah kita semangat, karena kita jangan-jangan disitulah Lailatul Qadar, disitulah kesempatan kita, semua utang-utang kita mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami kumpul siang hari ya Allah, dalam rangka menghidupkan Ramadan ya Allah. Ya Rabb, kami dulu banyak punya dosa-dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk istiqomah di dalam bulan Ramadan.
agar kami bisa menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Berilah kekuatan kami khususnya di dalam akhir-akhir ini ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah. Kami ingin menjadi orang yang baik ya Allah. Ya Rab, jadikanlah kami orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami orang yang baik ya Allah. Kami ingin cukup dari maksiat kami, kezaliman kami, kebobrokan kami, kerusakan kami ya Allah. Ya Rab, mudah-mudahan Kau bimbing kami ya Allah. Tidak pulang dari majlis ini kecuali Engkau sudah angkat derajat kami ya Allah. Ya Rab, mudah-mudahan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Muliakanlah keluarga kami ya Allah. Lembutkanlah hati istri dan suami kami ya Allah. Jadikanlah suami yang soleh. Jadikanlah istri yang soleha. Yang saling ingat mengingatkan di jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Rab, mudah-mudahan kami saling ingat mengingatkan ya Allah di jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Cukupkanlah masalah-masalah rumah tangga kami ya Allah. Kami cukup capek ya Allah menghadapi problem-problem rumah tangga ini ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati kami, lembutkan hati istri dan suami kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tempat kerja kami ya Allah, berilah keberkahan ya Allah, agar kami bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya Allah, bisa membawa rezeki ke rumah kami dengan rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, rezeki yang membawa manfaat, rezeki yang bisa memuliakan keluarga kami ya Allah, khususnya untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang barokah ya Allah, agar kami bisa memberi makan dengan yang barokah, agar anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kami bisa menjadikan anak-anak yang makin besar, makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Rabb, bersihkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Rabb, agar kami bisa memberi makan dan tumbuh menjadi daging, tumbuh menjadi otak, tumbuh menjadi hati anak-anak kami yang bersih ya Allah. Ya Rabb, agar anak-anak kami makin besar, makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah, agar mudah cerdasnya ya Allah, agar akalnya sehat ya Allah. Yang masih sekolah, masih kuliah, mudah-mudahan dimudahkan dalam sekolah dan kuliahnya ya Allah. Ya Rabb, yang mau kerja mudah-mudahan diberikan tempat kerja yang terbaik ya Allah. Kalau yang mau usaha mudah-mudahan dibukakan pintu usaha yang barokah ya Allah. Kalau yang mau nikah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Kalau yang belum punya putra putri mudah-mudahan punya keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah anak-anak kami ya Allah. Kami akan bahagia kalau melihat anak-anak kami bahagia ya Allah. Tapi kalau anak-anak kami sengsara ya Allah, niscaya kami akan hidupnya susah ya Allah. Ya Rabb, jagalah anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, agar ke depan lebih baik daripada kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kami ya Allah, makin menghina kami ya Allah, makin menjelekkan kami ya Allah, bahkan makin memukul kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai menjadi anak-anak durhaka ya Allah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas. Selamatkan mereka dari HP-HP yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan dari aliran-aliran yang sesat ya Allah. Selamatkan dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Ya Rabb, kami cinta, kami sayang anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Yang kurang luruskan hati anak-anak kami ya Allah. Yang jauh dekatkan ya Allah, yang keras hatinya lembutkan hatinya ya Allah, agar taat sama ibu dan ayahnya ya Allah, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi nusa, bagi bangsa ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, birahmatika ya arhamar rahimin, khususnya untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau muliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Lembutkan hati kami agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan ini melembutkan hati kami ya Allah, agar kami selalu memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah.
Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan lembutkan hati kami agar kami bisa menjaganya, merawatnya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Sampai nanti di akhir hayatnya, mudah-mudahan ibu dan ayah kami tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan senyum ya Allah. Ibu dan ayah kami sudah susah membesarkan kami dan kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah beliau-beliau ya Allah, dan lembutkan hati kami agar kami selalu memperhatikan, menjaga, menyenangkan, membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Apalagi yang saat ini sudah di liang kubur, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, mudah-mudahan Allah terangkan kuburannya, mudah-mudahan Allah hapus semua dosa-dosanya ya Allah, dan diangkat derajatnya ya Allah. Mudah-mudahan pahala kami duduk di majlis-majlis seperti ini mengalir juga pahalanya untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah mereka ya Allah. Tunjukkan kami sedang duduk mencari ilmu yang bermanfaat, mencari nafkah yang diridhai olehmu ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira ya Allah, karena kami ini berkat didikan beliau-beliau ya Allah, berkat doa-doa beliau-beliau ya Allah, berkat kerja keras beliau-beliau ya Allah, berkat pengorbanan beliau-beliau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.